Cek cek. Halo, suara saya sudah terdengarkah? Masuk, Pak. Oke, sip. Begitu kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat Waalaikumsalam sore, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Udah ada Bang Soleh nih. Nah, Alhamdulillah, Pak. Gimana, Pak? Sehat, Pak? ya terdengar ya dari suara saya. Masih bindeng-bindeng bagaimana gitu? Bindeng-bindeng luar biasa ya Mas ya. Iya, betul. Siap-siap, Pak. Oke, ini suara kedengaran ya? Jelas, Suara Pak. teh. Oke, iya, begitulah ya. Ini mana mati lampu ya di kampus. Jadi sepertinya hari ini kita nggak bisa terlalu lama-lama ya, karena batasnya juga tinggal 20% ternyata. Ya, apa namanya? Jadi kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih yang sudah hadir di pertemuan kedua dari mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Eh, Pertama-tama, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar program kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah, dan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua, dan jika pun kita ada masalah ataupun kendala, dapat diberikan solusi ataupun jalan keluarnya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Oke, ya. Selesai. Ini selanjutnya saya mau mengabsen terlebih dahulu ya untuk apa namanya kehadiran dari perkuliahan hari ini. Ntar ini dari SI dulu ya. Masih loading. Mana nih? Oh Hadir, ya, Pak. belum, 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 Oh, Hadir. belum. Sabar, Pak, saya. Sabar, sabar. Ini dari SI dulu ya, dari SI dulu. Adinda Lutfia Balkis. Oh, di absen on cam ya, Hadir. on cam Mbak. Wait, wait. Masih Wis, di Bang kantor. Sol. Oke, wah, budak korporat ya nampaknya. Oke, Mbak Dinda hadir. Ahmad Tulinuha, Hadir, Pak. oke Mas. Wis, luar biasa, Masya Allah. Oke, mantap Mas Ulin. Andrian Satria Karim, Andrian. Oke, nggak ada. Kenapa nih dia nggak ada? Muhammad Fahmi. Oh, udah pindah ya Mas Fahmi ya? pindah ke karyawan, Pak. Iya, Muhammad Fahmi. Ya Pak, hadir Pak. Oke Mas. Ya Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, Kenapa pindah Mas ke karyawan Mas? baru habis. Iya, karena reguler Pak. Di reguler Wah, itu nggak ada kelas online-nya. Saya stay di oh. Jogja. Oh, iya iya iya. Ya wis Mm-mm. lah. Coba on cam dulu Mas, biar kita melihat ketampanan Mas Fahmi kan nih. Maaf ini Pak, baru pulang baru habis ganti baju, ganti kaos. Jadi nggak enak Wah, sama teman-teman. Oke, walah. Ya wis lah. oke. Maaf ya Pak. Rehan Zulfikar. Ini saya salvok Halo, nama Mas Soleh ini. Rehan Zulfikar ada, Rehan Zulfikar? Razul? Ya, pada baru mau saya ajak sparring ulang FIFA nih. Mau siap dibantai lagi nggak nih Mas Razul ya? Main pingpong dulu aja, Pak. Oh. Ah? Pingpong aja, Pak, pingpong. Bu, bolanya kemana sih? Lu kemarin gue mintain beli bola, malah bayar parkir doang. Dibelinya Duit di balik-balik kagak utuh. belinya di Bayar material, bukan di toko ini ya. puyeng Pak, gue ini yang mau ada ngobrol duit. apa mau absen ya, Pak? Oh ya, absen, absen Mas. Ridwan Wahyu Aliasin, kayak enggak ya? Muhammad Soleh hadir. Hadir, Pak. Salsa Dwi, Salsa Dwi. Kan hadir mulu nih orang. Fikri Ahmad Mubarak, Mubarok, Ini semenjak kayak kemarin ada itu juga. nggak ada, Pak. UAS Siapa? juga Ahmad Fikri Mubarak. Pas UAS juga kayaknya Oh, nggak ikut. Soalnya saya telepon atau saya kabari belum nggak dibalas gitu, Pak. Nah, saya ingin oke. menanyakan keadaannya gitu, Pak.
semua mata kuliah itu, Bang Soleh. Semua mata kuliah, Pak. Oh, oke. Noted. Terima kasih Bang Soleh atas inputannya. Nanti mungkin akan Sama-sama, Pak. segera, mungkin bisa dikirimkan. Ada atau udah masuk grup belum, Mas? Dia Waktu grup itu SI. eh, masuk apa enggak ya? Saya belum cek. Coba nanti saya cek. Oke, kalau misalnya bisa kirimkan aja nanti ya, apa namanya, nomornya ke WA saya. Makasih ya Bang Siap, Pak. Soleh ya. Sama-sama, Pak. Oke, next Abdul Zaifi. Abdul Zaifi ada? Tadi pada ketemu di kampus nih. Sekarang malah ngilang. Ya wis, berarti nggak ada. Atta Esa tadi ada suaranya sih. Atta Esa, Hadir, Pak. on cam Mas. Wah, Mas di kantor Mas. Masih, Pak. Lembur, Mas Oh, Esa. lembur all the time Mas Esa Mas. Doni Wahyudi. Pak Doni sedang izin, Pak. Ibunya Oh, tadi meninggal. innalillahi wa inna Innalillahi. ilaihi rajiun. Ya semoga ibunya Mas Doni diberikan apa keluarganya diberikan ketabahan, ibunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal ibadahnya dan masuk surga. Amin, Amin amin amin, amin. amin. Oke, terima kasih banyak Mas Rifki atas informasinya. Fadli Baik, Pak. Marcelo Manalo. Oh, ada Fadli. Mana Fadli? Ini juga nggak ada kabar juga, Pak, terkait si Oke, nggak ada. Fadli. Iya. Fajar Kurniadi. Wah, mana nih Fajar? Tumben Halo, lewat selamat saya. sore Pak. Izin Pak, ini Eh, bentar lagi sampai rumah Pak, ini masih di jalan. Nanti baru minggir di bentar. yo. Maaf Oke, ya Pak, hati-hati bentar lagi sampai di rumah soalnya. nggih, hati-hati di jalan, Mas Fajar. Leonis Makasih Firdaus. Pak. Pak, ini izin nyambi ya Pak. Iyo, ya hati-hati Mas. Siap. Jangan Aman pakai jangan helm. iya, nyetirnya jangan nyambi ngangon sapi Mas ya. Oh, aman Pak, ini sama ibu negara. Soal mantap. Oke, sip. Leonis Firdaus. Leonis. Nggak ada Leonis? Oke. Nana Irmanto. Nggak ada juga nih Mas Nana. Reza Nur Arifin, tadi kayaknya ada nih. Oke, hadir. Mantap Mas Reza. Ridwan Prasetya, tadi kayaknya ada deh. Ridwan. Hadir, Pak. Oke, nah ya benar kan. Rifki Setiawan. Hadir, Pak. Oke. Di rumah Mas. Ini lagi di rumahnya Simbah. Oke, wes. Lanjut Rifki Algi Fauzan. Oke, nggak ada. Singgi Prasetyo. Nggak ada. Maman Sulaiman. Oke, nggak ada juga. Maman kemana ya? Nggak masuk dia. Oke, ada yang belum bisa absen? Ada yang belum bisa absen kah? Oke, nggak ada. Sip, kalau gitu kita langsung lanjut. Ini saya off cam aja untuk menghemat baterai ya, karena sudah sangat-sangat sekarat. Ya, untuk materi hari ini ya kita akan membahas ya terkait dari Project Management Information Technology Context ya. Jika sebelumnya kita sudah sedikit mendapatkan gambaran ya terkait dari project management, kemudian apa saja yang terkait dengan project management dan yang lainnya atau ya introduction dari project management, kita akan membahas lebih jauh lagi. Nah, namun sebelumnya saya desktop satu, saya share. Apakah sudah terlihat? Sudah tampil. Sudah, Pak. Oke, mantap ya. Nah, sebelum saya masuk ya ke dalam materi, saya ingin bertanya dulu deh. Sebetulnya, jika kalian mendengar kata project management, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian dan mengapa project management itu penting atau harus dilakukan di dalam sebuah project? Monggo. Ada yang bisa menjawab? Atau ini saya tunjuk ya? Siapa nih kira-kira? Mas Reza Nur. Ya Pak, gimana Pak? Ya, ketika Mas Reza mendengar
kalimat atau kata project management, apa yang pertama kali terlintas dan mengapa project management ini penting atau harus dilakukan di dalam sebuah project agar projectnya itu apa atau mungkin lebih apa dibandingkan project yang tanpa melakukan project management dan yang lainnya. Monggo Mas Reza. Tentang project management ya Pak. Yo, masa terkait algoritma dan pemrograman. Apa Mas? Ya sedikit yang saya tahu sih project management itu ya apa namanya ya? Ya sebuah rancangan gitu Pak. Yang bisa Oke, sebuah rancangan untuk ya rancangan dulu sih Pak. oke. Kenapa kita penting melakukan atau menggunakan project management? Mungkin dapat mengatur eh, apa ya? Kerjaan mungkin ya atau mungkin sistem mungkin Pak. Oke, dia bisa mengatur ya. Jadi pentingnya itu karena dengan adanya project management bisa lebih teratur. Seperti itu ya Mas Reza ya. Ya Pak, seperti itu Pak kurang lebih. Oke, terima kasih Mas Reza atas jawabannya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Monggo. Siapa nih? Bang Soleh, Bang Soleh. Mana Bang Soleh? Mana Bang Soleh nih? Kok ngilang dia? Oh, nggak ada orangnya. Oke, kita ganti. Mas Fahmi. Nggak ada juga nih nanti nih. Iya, Mas siapa? Fahmi. Mohon maaf, Pak. Ya, Oh, gimana, oke. Pak? Oke, Bang Soleh. Kira-kira ketika mendengar kata project management, ya, kira-kira pertama kali terlintas oleh Bang Soleh itu apa dan kenapa project management ini penting untuk dilakukan? Tadi kan kok kata Mas Reza itu agar lebih teratur gitu kan. Nah, kalau menurut Mas Bang Soleh kira-kira apa nih? Kenapa penting dilakukan? Kenapa project management itu penting dilakukan, Pak? Ya, benar apa yang Mm-mm. dikatakan Reza. Memang supaya struktur di sebuah perusahaan itu lebih berjalan secara teratur dan bisa lebih efektif kalau kita mau punya manajemen di dalam sebuah proyek itu, Pak. Harus tertata rapi lah intinya, Pak. Oke, berarti kata kuncinya adalah untuk membuat sebuah project itu lebih efektif ya, Bang Soleh ya. Oke, terima kasih Bang Soleh atas jawabannya. Selanjutnya mungkin ada yang mau menambahkan siapa lagi nih? Rifki Setiawan. Kira-kira kenapa sebuah project manajemen itu penting dilakukan? Mana nih Mas Rifki nih? Halo Mas Rifki. Oke, nggak ada Mas Rifki. Siapa nih? Mbak Adinda deh, Mbak Adinda. Monggo. Kenapa Pak? Kira-kira Soalnya kenapa? saya masih sambil kerja nih. Kira-kira kenapa sebuah project management itu penting dilakukan? Oh iya, project management mungkin penting dilakukan karena kalau ada sebuah projectnya, jadi untuk manajemen selanjutnya lebih tertata dan mau kerjain apa aja dulu gitu, lebih detail dan terperinci untuk kedepannya. Oke, berarti kata kuncinya adalah bisa mengerjakan sesuatu sesuai dengan timelinenya ya. Betul, sesuai dengan projectnya. Oke, oke, nice. Terima kasih Mbak Dinda ya. Itu jawaban-jawaban dari teman sekalian ya sudah cukup benar ya. Jadi memang dengan ada project management sehingga project tersebut ya lebih teratur, kemudian dengan teratur bisa lebih efektif dan kemudian ya sesuai dengan namanya ya project itu harus apa? Harus memiliki timeline gitu kan. Human plotter. Oke, nice. Human plotter ya. Untuk memplotkan dari sumber daya ya. Nice answer Mas Ridwan. Ya, jadi memang karena sebuah proyek itu memiliki time, memiliki completion time eh, di time box gitu kan, sehingga kita harus bisa menyelesaikan tersebut ya dalam deadline waktu yang memang sudah ditentukan. Itu nice answer ya dari teman-teman semuanya ya. Ini ya kita masuk kepada konsep project management ya.
terdapat beberapa hal ya, there are several things that underlie why project management is necessary ya. Kenapa project management itu necessary ya? Pertama ya, there is encouragement from the product life cycle ya. Pertama adanya dorongan dari sebuah product life cycle ya, as the main driver for the need for project management. Jadi ketika kita membahas terkait produk, terkait sebuah sistem informasi, TI dan sebagainya, ya itu adanya dorongan ya dari sebuah product life cycle sehingga membutuhkan apa? Membutuhkan yang namanya project management karena dia sebagai main drivernya ya. Mau produk life cycle, mau kemudian software development life cycle dan sebagainya ya, itu sebetulnya adalah sebuah life cycle yang memang di dalamnya dibutuhkan pengelolaan. Kemudian the existence of global competition atau tight competition. Nah inilah ya, ketika kita ya sedang pitching dan sebagainya gitu kan, ketika kita tidak bisa memberikan added value tersendiri ya, yaitu dengan ada project management dan sebagainya ya, itu biasanya ya dengan adanya banyak competition ya, banyaknya kompetisi, banyaknya vendor-vendor lain yang ketika kita pitching yang biasanya hanya memberikan sekadar oke gue bisa buat ini, hard skill ini dan sebagainya, tapi kemudian ternyata dari time delivery-nya, kemudian dari product quality delivery-nya dan sebagainya itu tidak terjamin, tidak adanya SLA dan sebagainya. Nah itu kemudian penting ya kita mengetahui project management sehingga kita tidak asal memberikan atau mendeliver produk atau project begitu saja gitu kan. Jadi kita bisa memang memberikan yang sesuai dengan diinginkan oleh klien. Knowledge explosion ya, meledakan dari knowledge ya. Sama berkaitan dengan the existence of global competition ya, di mana ketika misalnya knowledge explosion gitu kan, sekarang untuk mempelajari hard skill dan sebagainya itu sudah sangat mudah untuk didapat ya. Banyak banget third party course ya, like di coding, di bimbing, kemudian Coursera dan yang lainnya gitu kan, top bootcamp yang lainnya yang kemudian bisa mempelajari terkait dari hard skill tersebut. Tetapi once kita memang mempelajari terkait project management tersebut gitu kan, kita tidak hanya untuk apa? Tidak hanya untuk mendelivery dari produknya, tetapi kita memang ada yang namanya warranty. Atau misalnya let's say kita gampangnya ketika misalnya di dalam sebuah penjualan mobil atau gimana, ada yang namanya after sales-nya gitu kan. Pasti misalnya kita membeli sebuah mobil, kita tidak hanya memikirkan harga dan juga fitur dari mobil tersebut, tetapi bagaimana kemudahan untuk melakukan maintenance dari produk tersebut, bagaimana kita bisa dipastikan consumer satisfaction-nya tetap dijaga ketika sudah melakukan pembelian, harga spare part-nya itu tidak terlalu mahal dan sebagainya. Itu sama juga terjadi pada produk-produk atau project-project IT ya. Maka dari itu ya, dengan adanya kita project management ya, itu kita tidak hanya kemudian delivery dan kemudian udah oke, kita cuci tangan, enggak. Tapi kita di dalamnya bisa padahal memberikan warranty. Ya, let's say ambillah kita memberikan warranty dalam kurun waktu 3 bulan. Ya, segala bentuk minor revision, segala bentuk misalnya maintenance, segala bentuk optimizing dan sebagainya itu kita bisa atau kita cover. Karena ketika misalnya kita membuat sebuah sistem untuk kan kita membuatnya di ranah lokal host saja, itu akan sangat berbeda ketika sudah di deploy ke dalam server klien ya. Pasti ada beberapa adjustment, ada beberapa optimizing dan yang lainnya yang perlu kita lakukan. Nah jika misalnya kita hanya sekedar mendelivery produk tersebut tanpa adanya maintenance atau kemudian follow up dari after service-nya, maka apa ya udah klien akan ngerasa tertipu dan akhirnya apa, ujungnya persepsi perception klien kepada sebuah project IT itu semakin buruk ya, akan semakin membetulkan persepsi klien bahwa project IT itu hanyalah project yang membuang-buang uang atau menghasilkan sebuah project yang unsatisfactory atau tidak puas ya. Itu sebetulnya ada di dalam penelitian saya ya, di buku saya yang berjudul Transformasi Digital, itu dijelaskan semuanya di situ. Ya, kemudian downsizing, decentralization, kemudian ada very rapid development in the third world, itu kan, and cost economies, dan juga kemudian adanya many small projects usually cause a lot of problems. Nah inilah kemudian yang tadi dengan adanya banyaknya problem small project-project kecil gitu kan, yang kemudian ya yang handle tidak memiliki project managerial yang baik dan sebagainya, yang kemudian makin meningkatkan persepsi buruk terkait project IT. Nah, itu kemudian pentingnya dengan project management adalah sehingga kita bisa memastikan bahwa produk ataupun project yang kita kerjakan related to the IT itu bisa sejalan dengan kebutuhan bisnis, dengan objektif dari perusahaan tersebut. Nah, ini ya, berikutnya adalah lack of understanding has a consequences. Ya,
Ini sebab terkait dengan apa? Communication, ya. Communication nanti. Ya, kita nanti akan membahas lebih jauh terkait dari communication. Project itu tidak jauh-jauh dari yang namanya communication. Ya, there's a fact, ya. 31% of IT projects are suspended before completion. Nah, ini saya ingin nanya nih, kira-kira kenapa? Terdapat 31% sebuah project IT ya. Jadi baik itu project sistem informasi, project apa namanya keamanan dan yang lainnya gitu kan, itu mengalami suspend atau tergantung. Jadi tidak terselesaikan. Ada yang kira-kira bisa menjawab nggak kenapa itu bisa terjadi? Ayo ada yang bisa menjawab kira-kira kenapa 31% sebuah project IT itu tidak terselesaikan atau berujung menggantung? Nggak ada yang bisa menjawab ini? Oke, ya. Jadi ya sudah nggak masalah ya. 31% dari sebuah project IT ya, itu berujungnya hanya menggantung atau completion itu karena terdapat beberapa alasan ya. Salah satunya adalah ya kemudian perubahan dari uh, scope of work-nya, dari cakupan pekerjaannya, kemudian tidak berjalannya komunikasi yang baik antara klien ataupun vendor, atau kemudian internal klien ataupun kemudian internal vendor dan yang lainnya. Kemudian tidak adanya PIC yang jelas, tidak adanya vision yang jelas atau didefinisikan dengan clear, kemudian adanya pembengkakan dana dan sebagainya, yang kemudian berujung apa? Kemudian berujung dari sebuah project IT itu tidak dapat terselesaikan, ya, berujung menggantung. Kenapa? Biasanya misalnya dari awal, dari pengumpulan kebutuhan pengguna saja sudah tidak bisa diformulasikan dengan baik, visionnya tidak didefinisikan dengan baik, missionnya tidak didefinisikan dengan baik, goals dari proyek tersebut tidak didefinisikan dengan baik, ya maka itu sudah awal tanda bahwa proyek tersebut akan gagal atau tidak dapat diselesaikan. Kenapa? Karena tadi tidak terjadinya sebuah komunikasi yang lancar ya antara kedua belah pihak, both parties. Itu harus terjadi. Kita harus apa? Harus bisa berhasil mengomunikasikan. Kita harus bisa apa? Itu sangat-sangat krusial ya. Kita harus bisa untuk mendapatkan memformulasikan ya, memformulasikan dari kebutuhan-kebutuhan pengguna ya. Dari user stories kemudian kita bisa merumuskan menjadi sebuah user requirements yang kemudian bisa kita kemudiannya ada implementasikan. Ya, kemudian 88% exceeded specified time or funding or both ya. Nah, ini bisa terjadi ya, itu karena apa? Tadi pertama kali adalah sama sebetulnya. Berawal dari lack of understanding ya. Minimnya communication, banyaknya miscommunication antara dua belah pihak. Yang kemudian apa? Akhirnya ketika sudah berjalan, sudah lagi proses implementation atau mungkin masih tahap designing, ya tiba-tiba ada perubahan dari scope of work-nya. Perubahan bisa terjadi ya karena kita yang salah mengartikan, atau kemudian memang dari klien tiba-tiba mendapatkan inputan baru atau insight baru yang baru terfikirkan. Kemudian apa? Merubah dari user requirements-nya. Ketika terjadi perubahan user requirements, otomatis apa? Specified time-nya, completion time-nya akan berubah, akan adjust lagi. Kita akan mengadjust lagi. Nah, itu kemudian kemudian 88% ya exceeded the specified time. Ketika kita ada penambahan project SOW atau kemudian mungkin pergantian dan sebagainya, itu tidak hanya sekedar penambahan waktu, bisa saja dibarengi dengan penambahan biaya funding. Nah, ini yang biasanya ya dari 88% ini kemudian dikonversikan ya atau masuk ke dalam tahap ini 30%. Jadi ini merupakan sebuah efek domino, ya kan? Ketika kita tidak bisa merumuskan dengan baik ya, kita tidak bisa merumuskan dengan baik sebuah kebutuhan user, kemudian ternyata ada perubahan lagi dan sebagainya, kemudian kita ada exit the specified time, itu biasanya klien sudah mulai tidak nyaman. Tapi biasanya masih acceptable. Tapi once it's exit the funding, yaitu kemudian klien mulai berpikir untuk apa?
mensuspend dari project tersebut sehingga apa? Masuk kepada ranah sini 30%-nya. Kemudian masuk of the 100 IT project started, nanti 4 have to be redone. Ya, jadi dari 100 project IT yang dimulai, 94 projectnya itu harus apa? Diulang kembali, ya. Harus di redone. Bukan kemudian bisa dilanjutkan. Ini sebetulnya mengacak kepada ya berarti itu tidak efektif atau kemudian sudah menggambarkan bahwa tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, tidak sesuai dengan organization objektifnya. The average extra expenditure in funding is 189%. Ini juga sama ketika sebuah project ya. Ini saya juga pernah mengalami gitu kan. Yang awalnya nilai projectnya let's say adalah 20 juta gitu kan. Ternyata ketika project tersebut masuk kepada ranah completion time-nya atau completion project-nya, anggaran yang awalnya cuma 20 juta tadi kemudian membengkak menjadi berapa? Menjadi 60 juta. Ketika 60 juta itu berarti sudah lebih dari 100% gitu kan, sudah ke dalam 300%. Dan juga ya the first time extra time required for completion ya kemudian meningkat menjadi 220%. Jadi memang sangat jarang ya sebuah IT project itu finish on the right time gitu kan. Dari sini apa? Because the vision and mission of the project deviated during implementation atau kemudian vision dan mission itu berubah lagi ketika tahap implementasinya ya atau kemudian memang sulitnya kita mendapatkan informasi, mendapatkan data dan sebagainya oleh pihak klien. Itu biasa kemudian akan menghambat lamanya proses approval, kemudian lamanya untuk masuk pada prosesnya dan sebagainya. Itu salah satu juga untuk terjadinya dari fakta-fakta yang saya tunjukkan. Sampai sini mau ada yang ditanya terlebih dahulu atau tidak? Oke, jika tidak saya lanjut ya. Kepada defining the project ya. Ini defining project vision and mission. Ketika kita membahas terkait vision ya. Vision atau visi ya is a goal aimed at in the future. Jadi visi itu adalah sebuah goals ya, sebuah tujuan yang memang kita sudah targetkan di masa depan gitu kan. Vision ya provides direction ya, dengan adanya sebuah visi itu akan memberikan kita sebuah direction, sebuah arahan kemana proyek ini harus pergi, harus melangkah. Dan kemudian ini akan bisa menjawab apa? What is expected or resulted from a project? Let's say kita ingin membangun sebuah sistem informasi pengelolaan penjualan. Itu berarti expectednya apa? Yaitu untuk terbentuk sebuah sistem informasi pengelolaan penjualan. What resources are needed? Apa saja yang dibutuhkan? Ya berarti bisnis proses dari penjualannya, bisnis proses untuk stok up-nya, bisnis proses dari pegawainya, kemudian ada data-data pegawai, ada data kodifikasi untuk barang, kodifikasi untuk atau data-data dari aset yang lain dan sebagainya. Termasuk juga human resource seperti apa yang kemudian dibutuhkan, stakeholder apa saja atau pihak siapa saja yang memang kita harus dekati atau memang kita tanyakan gitu kan terkait dari kebutuhan pengguna dan yang lainnya. Kemudian what must be produced, apa yang harus diproduksi, kemudian ada what the project must be completed. Ya, project apa yang harus diselesaikan? Yaitu project untuk perancangan dan pembangunan sebuah sistem informasi penjualan gitu kan. Dan tentunya di dalamnya ada detailnya gitu kan. Scope of work-nya apa saja, kebutuhan pengguna apa saja, sampai sejauh mana sebuah sistem informasi pengelolaan penjualan itu dibangun dan yang lainnya. Kemudian who is interested in this project? Dan yang terakhir adalah who is the end user of the project. Ini terkait dari siapa yang akan kita tanyakan, siapa yang akan menjadi PIC kita, siapa yang akan menjadi product owner di sana dan yang lainnya. Yang kemudian ini sangat mempengaruhi dan sangat krusial ya. Kita tanyakan, kita dapatkan datanya karena apa? Karena ini menentukan ke arah mana ya sistem ini akan dibangun, apa saja yang dibutuhkan dari sistem ini. Jadi jangan sampai ketika kita nih saya ingin membuat sebuah modul dari inventory management, tapi yang kita tanyakan itu adalah bagian yang kita tanyakan itu adalah bagian marketing gitu kan. Itu kan hal yang kemudian tidak mix and match ya, tidak sesuai. Nah oleh karena itu dibutuhkannya ketika kita malah menanyakan
kepada orang tersebut akan berakibat apa? Dia akan berakibat dari user requirement yang dibutuhkan itu tidak sesuai, ya, tidak selaras dengan yang akan kita kembangkan. Ya jelas orang marketing pasti tidak akan tahu dong, gitu kan. Eh, Tidak akan tahu atau mungkin dia tahu tapi akan kurang tepat terkait dari stok opnam, terkait kodifikasi barang dan yang lainnya, bisnis prosesnya dan sebagainya. Sama halnya dengan misalnya kita ingin membangun sebuah mekanisme penjualannya seperti apa, gitu kan. Apa namanya detailnya untuk pembayaran dan sebagainya. Kemudian kita tanyakan itu kepada orang gudang, gitu kan. Ya sama, itu tidak akan menjadi user tolong yang tepat guna. Ujungnya yang menjadi sebuah user balance yang bisa melakukan data karena melibatkan tadi fakta-fakta dari project yang mungkin sudah saya jelaskan, lack of understanding, ya. Kemudian jadinya user requirements-nya berubah lagi atau kemudian dirombak total, kemudian harus di-redone dan lainnya, gitu kan. Nah, a project, ya, without the clear goals will waste a lot of time, money, and talent without producing anything of quality, ya. Tapi kalau saya gampangnya sih gini, ketika sebuah project tanpa adanya sebuah goals yang clear enough, gitu kan, atau yang memang apa namanya jelas, saya bisa langsung mengatakan itu adalah atau akan mengatakan ya project itu mungkin ya sekitar 80% 90% akan gagal atau tidak akan selesai. Seperti kenapa? Ya tidak adanya kejelasan. Let's say gini, klien cuma ngomong, Mas, tolong dong apa namanya buatin saya sistem informasi keuangan penjualan. Yang kayak gimana? Ya pokoknya kayak gitu deh Mas, yang bisa ngelola apa namanya pendapatannya berapa dan sebagainya. Tapi dia nggak bisa mendefinisikan. Begitu juga dengan sistem analis yang tidak bisa mengorek informasi lebih dalam. Yaitu kan kemudian tidak ada clear goals. Itu kemudian apa? Ya sangat mungkin terjadi adanya miss dalam kebutuhan penggunanya. Kemudian next adalah reason atau alasan kenapa sebuah project management fails. Yang pertama adalah bad choice of organization, ya. Ketika kita memilih organisasi yang kurang tepat, ya. Kemudian the project is in the hands of the manager alone, and the manager authority is inadequate, and the project manager is incompetent. Ya, ini sangat sering, ya, gitu kan. Ketika kita dan sangat krusial ketika kita memilih sebuah project manager, seorang project manager dan sebagainya, gitu kan. Dan ternyata dia itu tidak kompeten, tidak hanya dari masalah hard skill, tetapi soft skill juga, bagaimana dia bisa mengomunikasikan, bisa mendelivery dari kebutuhan user ke internal tim, kemudian bisa menjelaskan, bisa melakukan bridging dan sebagainya, yaitu dia dan dia tidak bisa melakukan hal tersebut, yaitu dia menunjukkan bahwa dia tidak kompeten. Nah, ini kemudian menjadi pertanda bahwa proyek tersebut akan gagal. Ya, misalnya poor communication, ya, lack of participation of team members, ya, seperti team is not prepared to work in a team cannot mingle well, ya, seperti kayak team is not unified, tidak berkumpul, gitu kan. Jadi ya udah ada tim, tapi kemudian kayak lo gue ibaratnya gitu kan. Kayak misalnya contoh sistem analis, ya, dia apa namanya kemudian mendapatkan informasi dari klien, user stories dan sebagainya. Let's say dia bilang, Mas ini tolong buatin gitu ya sebuah device yang bisa men-track kapal selam di dalam kedalaman 100.000 kilometer di laut, dibangun ya, tolong dalam waktu 3 hari. Nah, si sistem analis ini bilang, oh ya bisa Pak. Kemudian kita menyampaikan kepada apa namanya programmernya, gitu kan, atau kemudian engineer-nya, gitu kan. Ya, yang ada apa? Ribut, gitu kan, yang ada ditampol, gitu. Lu sembarangan bilang bisa-bisa aja, gitu kan. Dari mana bisa, gitu kan. Nah, itu kan kemudian apa namanya adanya poor communication, gitu kan. Nah, itu harus apa? Sistem analis bisa menjadi bridging atau bisa menjadi penjembatan antara keduanya, gitu kan. Jadi jangan sampai hanya salah satu saja, gitu kan. Dan gimana kita bisa mengetahui what do's and don'ts-nya, seperti itu. Kemudian berikutnya itu adalah ya the project mission is not clearly defined, the goals or the objectives are not agreed upon by the team, and the final results are not clear. Ya, ini yang berulang kali saya sampaikan bahwa terkait dari project mission itu harus didefinisikan dengan jelas, harus didefinisikan dengan clear, seperti itu.
Baru ini sudah maghrib, kita mau break dulu selama 15-20 menit atau kita mau lanjut sampai 18.20. Halo, halo. Baterai Bapak gimana, Pak? Kalau memang Oh iya benar juga ya. memungkinkan, nah iya. Benar, Takutnya benar juga, Mas. pas itu Oh hilang. langsung Tinggal berapa persen nih? Tinggal, bentar. Wah, tinggal 18%, Mas. Jadi lanjut aja ya. ya, takutnya nggak cukup, Pak. Oke, oke. Ya udah lanjut aja ya, guys ya. Sorry, sorry. Oke, terima kasih Bang Soleh. Maju ingetin. Oke, ya lanjut ya. Kemudian inability ya to estimate target achievement date ya. Tidak bisa mengestimasikan gitu kan terkait kapan nih targetnya, completion-nya kapan. Kita untuk achieve ini bisa kapan dan sebagainya. Nah, itu kemudian sangat menjadi sebuah sign, sebuah sinyal bahwa project manajemen tersebut akan gagal. Sebelum masuk ke komponen project triangle, ada yang ditanyakan dulu? Mantap, Pak. Oke, lanjut ya. Ya. Terkait komponen project ya, project triangle ya. Ini these are four important components of a project ya. Pertama dari scope ya. Scope, kemudian ada time, kemudian ada cost dan juga ada quality ya. Ini ya kita kemudian harus bisa apa namanya? Bisa menyeimbangkan ya. Let's say gini, ya ketika misalnya scope-nya besar gitu kan, time-nya kecil, cost-nya kecil, ya berarti kualitinya akan rendah, ya kan? Misalnya kemudian time-nya scope-nya besar, time-nya besar, gitu kan? Sementara cost-nya masih kecil, ya kualitinya mungkin kita akan sedikit bisa naikkan. Nah, berbeda misalnya kayak scope, time, cost itu tinggi semua ya, maka kualitinya akan baik, ya. Sama, ini kita akan membagi semuanya, gitu kan? Kita harus apa? Bisa membagi dari apa namanya SLA yang akan diberikan. Let's say misalnya juga scope-nya kecil, ya kan? Time-nya kecil gitu kan, cost-nya besar ya, harusnya kualitasnya juga bagus. Scope kecil, time besar, cost besar, quality harus perfect dan yang lainnya. Itu jadi kemudian ini saling terhubung satu sama lain ya. There are four imperatives in project ya. Namanya pertama, project must be completed and delivery appropriately in time ya. Terkait time ya harus dideliver sesuai dengan waktu yang memang sudah disepakati. Kemudian the project must be adequately financed with existing funds determined, gitu kan. Semua project itu harus ada ya budgetnya gitu kan yang memang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. The project ya must fit the scope agreed ya. Ketika kita membuat sebuah project ya kita apa scope-nya harus apa? Harus memang fit in, harus memang sesuai dengan scope yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Ya jadi jangan sampai kita hanya menerka-nerka gitu kan. Ah kayaknya scope-nya ini aja deh. Tapi tidak ada hitam di atas putih. Ya itu kemudian sangat-sangat berpotensi ya tadi. Untuk kemudian projectnya disuspend, kemudian exceeding the time, bahkan kita sampai mengalami kerugian dan yang lainnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah the project must have a quality results according to the criteria agreed between the project implementer and provider. Ya, jadi harus ada apa? Quality resultnya. Hasil kualitasnya seperti apa yang memang dipengaruhi oleh ketiga komponen yang tadi. These four components influence each other and can be depicted in a triangular prism or a project triangle. Kemudian masuk kepada project failure factors ya. Ada beberapa penyebab dari kegagalan sebuah proyek ya. Yang pertama dari unclear requirements ya, ini sangat tinggi ya, dari 13,1%. Ini ketika sudah diawali ya, tadi Mas saya bilang ketika dari goalsnya saja sudah tidak clearly defined, sudah tidak jelas, requirement unclear dan sebagainya, ini pasti ya kemungkinan besar proyek tersebut fail itu sangat besar ya. Ini terbukti ya dengan angka 13,1%. Kemudian ada lack of user involvement ya, terbatasnya user, keterlibatan user gitu kan, baik itu dari segi vendor, baik dari segi stakeholder dan yang lainnya, itu 12,4% ya. Jadi ketika memang let's say di vendor juga manajemen puncak itu tidak mendukung atau tidak memberikan full support atau tidak encourage
timnya untuk kemudian mensukseskan proyek tersebut, bisa dipastikan ya proyek tersebut hanya akan tersuspend, tidak bisa diselesaikan. Ya, karena apa ya? Tidak adanya user-user yang disertakan. Kita bingung, kita mau nanya untuk user requirements ke siapa, approval A, B, C ke siapa, minta aset ke siapa dan yang lainnya. Hanya bingung. Ya, begitu juga ketika misalnya di ranah vendornya, gitu kan? Iya, ketika proyeknya gitu, let's say programnya ada 3, tapi kemudian yang memang aktif hanya 1 atau 2, itu kemudian ya akan membuat sebuah proyek itu fail. Tapi memang sangat jarang ya terjadi dari pihak vendornya. Insufficient resource availability. Nah, ini ya baru kemudian kita lihat dari ranah vendornya gitu kan. Ketika memang jarang terjadi terdapat 3, kemudian yang mengerjakan hanya 1. Tapi yang sering terjadi adalah kita malah kebingungan untuk mendapatkan orangnya gitu. Karena saya tadi untuk membuat sebuah tracker pada apa namanya sebuah kapal selam yang bisa bertahan 100.000 km dalam waktu berapa jam gitu kan dan sebagainya. Nah, itu kan pasti pasti banyak apa namanya pasti sangat sedikit pilihan untuk resource-nya. Nah, ini masuk kepada apa berikutnya, unrealistic expectation gitu kan. Itu gimana caranya gitu kan. Bisa men-track untuk saat ini mungkin ya. Saya nggak tahu itu apakah impossible atau enggak gitu kan. Untuk men-track sebuah kapal selam di dalam laut yang memiliki kedalaman 100.000 km dalam waktu misalnya 24 jam dan sebagainya. Itu kan kemudian unrealistic expectation ya. Atau gampangnya adalah mission impossible. Kemudian lack of leadership support, ya ini terkait tadi yang kemudian menyebabkan lack of user involvement, dan karena dari lack of leadership ya, ini lack of user involvement keangkat nih isunya, dan kemudian masuk kepada unclear requirements. Kemudian changes in requirements and specification, poor planning process quality, kemudian ada inadequate project outcome needs, kemudian saja limited information technology management capabilities, dan kemudian low technology understanding level ya. Itu tadi sebetulnya ini terkait dari apa namanya terkait dari insufficient resource availability ya. Tapi ini baratnya sudah ada gitu kan, dianggapnya sudah ada, tapi ternyata ketika berkembangnya waktu gitu kan, adanya kemudian changes in user requirements dan sebagainya gitu kan, itu kemudian mengakibatkan apa, ternyata adanya low technology understanding level, dan others ada 9,9% lainnya. Masuk kepada organizational influences and project life cycle gitu kan, bagaimana sebuah organisasi menginfluence, mempengaruhi ya, dan juga terkait project life cycle. Sebuah organisasi budaya organisasi, style dan structure gitu kan, sebuah struktur organisasi itu sangat mempengaruhi project execution gitu kan. Let's say gitu kan, ketika misalnya kita memiliki project dengan orang Indonesia, pasti akan berbeda ketika kita memiliki project dengan orang Jepang, dengan project dengan orang US gitu kan. Yang misalnya let's say yang saya pernah alami ada kayak di apa namanya project dengan orang Jepang kan. Dan US itu ya dia on time gitu kan. Tapi on time-nya on time gitu. Tetapi on time versi Jepang itu adalah bukan on time-nya, tetapi Hamin 30 bahkan Hamin 1 jam sebelumnya. Nah, saya pernah datang gitu kan Hamin 15 menit malah. Jadi kita tuh kalau sama Jepang ya, kalau diusahakan kita yang datang dulu sebelum klien dari Jepang ya gitu kan. Pernah saya terjadi gitu, sudah memiliki sedikit bad impression, tapi karena memang dari presentation yang saya berikan, kompetensi dan sebagainya, alhamdulillah kemudian bisa kita seal the contract gitu kan. Nah, kemudian dari situ saya belajar. Nah, itu apa? Organizational itu sangat menginfluence, sangat mempengaruhi dari sebuah project gitu kan. Project management maturity and systems also play a role ya, sebuah kedewasaan dari sebuah pengelolaan project itu dan juga sistem itu sangat memainkan peran ya. External collaborations like joint ventures ya, kemudian introduce multiple national influence dan yang lainnya. Nah, ini ya organizational communication ya, yang tadi saya sempat singgung di awal, itu sangat-sangat penting ya. Effective organizational communication is pivotal for a project success. Let's say sebuah project udah on the verge of collapsing, di ujung di ujung kegagalan ya, tapi kemudian kita bisa mencoba untuk memperbaiki how we communicate to client, how we communicate to client, kita memperbaiki. Nah, itu kemudian bisa menjadi apa, pivotal, bisa menjadi kunci untuk apa, kemudian membuat sebuah proyek itu sukses. Nah, awalnya mungkin kita tidak menggunakan bahasa yang santun, atau kemudian kita malah lebih lebih terlihat denying, defense dan sebagainya. Tapi kemudian kita mencoba menyelaraskan dengan gaya klien, kita menyelaraskan dengan
budaya organisasi mereka dan sebagainya. Mereka ini apa? Mereka ini kemudian lebih merasa nyaman dan akhirnya apa? Proyek tersebut terus berlanjut ya. Especially ya ini apa namanya lebih kepada sebuah globalized project management konteks ya. It influences project conduct and enables design project managers to engage stakeholders effectively utilizing various electronic communication tools ya. Ini termasuk ya ketika misalnya klien gitu mintanya oke Mas kita lewat WhatsApp aja ya, kita WhatsApp. Oke Mas kita lewat Telegram aja atau kita lewat Microsoft Teams, kita melewat Slack, kita lewat Discord dan yang lainnya. Apakah ada yang minta Discord? Ya ada, gitu kan. Karena kliennya tuh ternyata ya cukup cukup seorang gamer gitu kan dan memang dia ternyata menggunakan Discord untuk melakukan koordinasinya gitu kan. Particularly ya vital in the globalized project management landscape. Kemudian communication ya, influence project conduct, enable design project managers to engage effectively, electronic communication tools enhance ya, meningkatkan formal and informal interaction ya. Dan juga terakhir includes email, text, social media, video conferencing dan lainnya. Kemudian masuk kepada project stakeholders and governance ya, sebutannya ini terkait project stakeholders atau tata kelola project ya. Ini lebih banyak dipelajari di tata kelola TI ya, gitu kan. Untuk TI untuk jurusan TI sih waktu itu saya yang mengajar itu banyak membahas ya terkait dari COVID ya, gitu kan. Saya nggak tahu kalau untuk yang masuk SI gitu kan karena waktu itu saya belum masuk. Nah, itu apa namanya menggunakan apa? Nah, jika kita kemudian menggunakan ya sebetulnya yang namanya framework tadi COVID gitu ya di dalam sebuah project management itu kemudian akan memudahkan kita untuk apa? Menurunkan ya gitu kan. Kita menyelaraskan atau kemudian goals cascading ya. Kalau kalian masih ingat ya dari kemudian apa namanya enterprise goals, kemudian IT goals atau alignment goals, kemudian PIDM, BAI, DSS dan MEA dan yang lainnya gitu kan. Jadi itu memang ya ketika kalian mempelajari COVID itu dan kemudian mengimplementasikan langsung di dalam sebuah project itu dapat memberikan sebuah project value-nya yang lebih besar. Stakeholder ya itu bisa berupa seseorang, sebuah grup atau bahkan organisasi ya. Ini kemudian yang affected yang dia akan dipengaruhi atau dapat dipengaruhi by project decision or outcomes. They can influence and have diverse interests ya. Stakeholder itu bisa memiliki interest ketertarikan yang berbeda gitu kan ya. Misalnya di dalam divisi operasional ada divisi marketing dan sebagainya dan pasti ya setiap divisi ketika project itu berjalan mereka pasti mengedepankan kepentingan pribadi gitu kan karena mengedepankan kepentingan pribadi yang kemudian seringnya apa muncul leading to potential konflik. Ini sangat penting banget ya bagaimana kita sebagai misalnya gitu sebagai project manager atau kemudian yang project leadernya kita bisa menengahi atau memberikan solution kepada mereka. Kita offering dengan kepentingan stakeholder A misalnya kepentingan divisi marketing dengan divisi misalnya sales gitu kan. Kita harus bisa kemudian menengahi. Kita memberikan winning solutionnya. Project governance ya, tata kelola project ya, itu akan menyelaraskan sebuah project dengan kebutuhan stakeholder dan juga sebuah organization objektif ya. Ini ketika kalian ya mempelajari COVID ya, misalnya kalian masih ingat di audit tata kelola itu ya sangat-sangat menghafal ya, bukan menghafal, maksudnya sangat-sangat teringat ya gitu kan bagaimana kita harus melakukan yang namanya goals cascading dan juga kita menyelaraskan, mengalign gitu kan dari proyek yang akan kita kerjakan ataupun IT yang akan kita kerjakan dengan kebutuhan pengguna dengan enterprise goals ya kalau misalnya di COVID itu istilahnya seperti itu. Enabling consistent project management and value maximization while addressing any misalignment ya. Kemudian project stakeholders ya ini stakeholders responsibility on authority vary during the project itu jadi ya sangat beragam ya apa namanya bertanggung jawab dari setiap stakeholder gitu kan. Involvement kan range ya keterlibatannya dapat beragam gitu kan dari hanya occasional input hingga full sponsorship gitu. Let's say misalnya gitu kan apa namanya perusahaan apa ya misalnya perusahaan A dia itu merupakan sebuah stakeholdernya atau end usernya ya yang akan membuat sebuah sistemnya. Kemudian yang mendanai itu misalnya adalah dari Unilever. Itu sangat possible gitu kan dimana untuk yang perusahaan A ini hanya berupa apa? Hanya berupa
occasional input, tapi kemudian yang sponsorshipnya itu adalah dari yang Unilevernya. Tapi dia termasuk stakeholder dan kita tidak bisa mengabaikan kepentingannya. Tapi bisa juga misalnya kita langsung direct untuk project dengan Unilever. Ya itu berarti occasional inputnya dari Unilever, full sponsorshipnya juga dari Unilever. Some stakeholders may hinder the project, kemudian ongoing stakeholder attention and issue planning are crucial. Ya, identifying stakeholders is continuous throughout the project. Ya. Jadi ketika kita untuk mengidentifikasi stakeholder itu sangat-sangat penting ya, gitu kan, sangat-sangat penting dan harus akan terus-menerus ya dalam sebuah project selama project tersebut berlanjut. Kemudian understanding the influence dan juga balancing needs is vital. Ya ini terkait dari yang tadi ya, bagaimana setiap stakeholder itu pasti memiliki interest yang berbeda, interest yang beragam. Nah ini kita bagaimana bisa membalansikan dari kebutuhan mereka. Kemudian failure leads to delays. Ya, kegagalan itu akan mengarah kepada delays, kepada keterlambatan, cost overruns ya, ataupun budget yang kemudian berlebih atau kemudian kita jadi boncos lah gampangnya, dan juga and project risk lainnya. Lack of recognition of key stakeholders can result in legal issues and delays gitu kan ya. Ketika kita gagal untuk mengidentifikasi stakeholder kunci ya, itu akan leading kepada isu legal ataupun kepada keterlambatan dalam delivery-nya. Let's say ya tadi misalnya kita awalnya membahas terkait skema penjualan atau proses penjualan, tapi kita malah nanyanya kepada pihak Sokopnam, itu kan kurang tepat ibarat gitu kan yang lainnya. Kemudian projects can be perceived, dapat dianggap positively or negatively by the stakeholders ya, bagaimana kita pendekatannya atau bagaimana kita memang bisa mendeliverinya. Kemudian positive outcomes benefit stakeholders with high expectations. Negative impacts like property loss or environmental changes hinder the progress atau menghalangi dari perkembangannya. Ignoring negative stakeholders interest can lead to project issues, dan juga addressing all stakeholders concern is essential ya ini ya. Jadi untuk mencatat, untuk bisa mengcover ya, mengakomodasi semua kebutuhan atau stakeholder concern ya, itu sangat-sangat esensial untuk sukses. Karena apa ya, namanya juga stakeholder harus dipenuhi semuanya. Ya, dan terakhir ya, ini terkait project sukses ya. Project sukses ya, ini didasari ya, is based ya, didasari dari beberapa hal yang kemudian bisa di approve, yang sudah disetujui keterbatasannya, dari mulai apa? Dari mulai scope ya, dari mulai ruang lingkup, time, cost, quality ya, sesuai dari project triangle, tapi kemudian tidak dari hanya itu saja, tapi ada yang namanya resource dan juga risk. Benefits realization ya, realisasi dari keuntungannya may involve a test period before permanent operations. Project success ya, kesuksesan sebuah project itu dapat diukur against ya, dapat diukur against the last approved baseline ya, berlawanan dengan kapan baseline tersebut dilakukan approvalnya. Kemudian the project manager ya, bagaimana seorang project manager itu bisa men-set sebuah realistic and achievable project boundaries ya. Jadi jangan sampai yang tadi terkait unrealistic expectation itu terjadi. Nah, itu sangat penting banget ya, bagaimana seorang project manager itu bisa menuliskan, mendefinisikan, mengidentifikasi ya dari outcomes-nya, kemudian dari achievable-nya, kapan completion time-nya, kapan delivery time dan sebagainya. Kok antara delivery time dan juga completion time kadang bisa berbeda, kadang bisa sama. Let's say gini, misalnya delivery time itu adalah di bulan November, tapi kita kemudian memberikan namanya warranty selama 3 bulan, ya maka completion time-nya itu adalah di bulan Februari seperti itu, dan juga seterusnya. Tapi misalnya kemudian kita tidak memberikan warranty dan sebagainya, itu bisa saja terhitungnya adalah ya langsung ketika memang delivery itu sebagai completion time-nya dan yang lainnya. Kemudian the project manager ya, itu juga responsible, bertanggung jawab untuk accomplishing the project ya, bertanggung jawab untuk mencapai keberhasilan project tersebut atau menyelesaikan project tersebut within ya, di dalam approved baselines ya, di dalam sebuah
garis dasarnya, baseline-nya atau thresholdnya apa namanya yang sudah disepakati dan yang sudah di approve seperti itu. Jadi threshold yang memang sudah di approve. Ya, apa namanya? Sudah itu saja. Ini sebelum saya tutup mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan. Sudah 9%. Sepertinya tidak ada yang bertanya, Pak. Ini nggak ada yang bertanya karena nggak ngerti atau kecepatan atau gimana nih? Mungkin sedikit ini ya, Pak. Menurut saya itu ya kecepatan mungkin kali ya, Pak. Walah, Sedikit seriusan. apa banyak Pak Soleh? Ya, dibilang sedikit tapi banyak, dibilang banyak tapi sedikit. Jadi kecepatan nih. Kita ulang apa? Ya, ulang kalau baterai Bapak masih kuat, no problem. Bener 9% sih soalnya. Mau nggak Pak Soleh tuh kok baterai terus alasannya? Ya kan kita tergantung baterainya, Pak Fajar. Bagaimana kalau Pak dosen tiba-tiba menghilang? Betul nggak, Pak? Kok Mas doanya gitu Pak? Nice. Mas Fajar, gimana ngerti nggak Mas Fajar? Atau ada yang kurang paham nggak? Iya Pak, ya saya tangkap di garis besarnya ya terkait project management sih Pak. Kalau gitu saya nanya deh, begitu ke Mas Fajar. Kira-kira project itu Loh? bisa gagal kalau apa, Mas? Gimana Pak? Sebuah project bisa gagal karena apa? Faktornya Pak? Iya, faktornya. Waduh, tadi kurang nyimak ya Pak saya Pak. Nice. Masih dijawab. Ada loh. Ada yang bisa jawab nggak? Faktor dari kegagalan project. Biasanya Mas Atta nih yang langsung tiba nyaut. Mohon izin Pak menjawab mungkin monggo. dari human resource sama schedulernya Pak terlambat gitu, jadi tambah molor, tambah nggak jadi Pak. Oke. Dari apa tadi stakeholder? Dari Human mana? resource sama human resource sama scheduler, tahap-tahap sama prosesnya Pak, step by stepnya. Mulur gitu Pak maksudnya, schedulernya mulur. Oke. Jadi exit the time ya. Exit the time sama human resource availability-nya ya. Iya Pak. Oke, nice answer Mas Rifki. Ada lagi yang enggak yang mau? Oke. Mas Atta, human sama komitmen Pak yang paling pokok. Yes, correct, betul. Ya, komitmen, kemudian dukungan apa namanya? Dukungan manajemen puncak ya, dan juga komunikasinya. Oke, nice answer. Mas Atta, ada lagi nggak yang mau menambahkan? Kalau nggak saya tanya lagi nih. Ada lagi nggak mau menambahkan nih? Monggo. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Kok gitu nih saya tanya lagi ya. Ada yang bisa menjelaskan? Ini saya tanya ke siapa nih? Ke Mas Leonis ya. Mas Leonis ada nggak? Project Triangle tuh ada apa saja sih Mas? Ya, gimana Pak? Project Triangle ada apa saja Mas? Ini ada Mas Leonis. Iya. Datang Mas Leonis nih. Ya Pak, tadi terlambat. Oh, ya wis. Nah, Pertengahan tadi Mas monggo masuk. Mas. Kalau mau dianggap hadir, menjawab Mas. Kira-kira Project Pak, Triangle ada apa saja? Gimana Mas Fajar? hanya ada apa saja kan ya Pak? Kalau nggak salah Yo. ada scope, time, quality ya. Sebentar. Oke. Satu lagi. Yes. Quality itu ada sebutan resultnya. Tapi triangle-nya apa? Apa itu biaya cost Pak? Oke, nice. Ada yang bisa menjelaskan nggak maksud dari triangle tersebut? Dan yang lebih baik itu yang seperti apa? Ayo, nggak ada yang bisa nih. Mas Soleh mungkin atau Mas Ridwan.
Kira-kira apa dari maksud Project Triangle? Nggak ada yang mau jawab nih. Mas Nana, oh Mas Nana hadir nih. Mas Nana, kira-kira apa Mas? Ada nggak nih Mas Nana? Penjelasan dari Project Triangle dan baiknya seperti apa? Ya Pak, kalau kalau scope itu kan kayak kualitas, ya kualitas lah. Scope. Nah kalau cost itu kan biaya, sedangkan time itu waktu, durasi. Ya. Oke, mungkin ada yang ingin menyempurnakan atau menambahkan. Terima kasih Mas Nana. Saya mau menambahkan sedikit ya. Oke, Seperti ya, yang saya Kalau dulu sana. dapatkan itu kalau proses itu yang itu kita membuat perubahan di satu elemen tadi Pak tanpa merubah elemen yang lain dari time, scope, dan cost-nya Pak. maksudnya gimana Mas? Kita merubah tanpa merubah elemen yang lain itu maksudnya gimana tuh contohnya? Ngilang Mas Fajar nih. Pak, Bu, bentar. belum ketemu ya Mas ya di Google ya? Iya ya Pak, ini tak cari lagi. Oke, ini Nanya Mas sendiri, bingung sendiri tuh Pak. Saya Jak 7. menambahkan ya ini. Oke, oke, oke. Ini Jak 71 siapa ya? Jak 71. Jak 71 siapa nih Jak 71? Ini saya nggak absen ya, nggak ada kalau nggak ngomong nih. Saya mau Jak 7. menambahkan Pak, Yo, monggo Mas Onis. ya mungkin dari project Triangle eh, apa ya Pak, saling berkaitan gitu Pak. Jadi 3 variabel yang harus ada dalam satu project, mungkin begitu Pak. Oke, berkaitan kemudian berkaitannya untuk apa nih Mas? Berkaitan dan akan Dari mempengaruhi dari apanya? dari satu variabel misalkan scope, dan itu harus apa ya Pak, proyek dalam kualitas ya Pak ya. Mungkin harus diperhatikan karena itu unsurnya ada kuantitas ya Mbak, dari scope sendiri, dan cost juga, yaitu biaya yang harus dipersiapkan dalam proyek itu harus ada juga kan Pak, jadi supaya proyek itu berjalan begitu Pak. Dan yang terakhir waktu sih Pak, yang nggak boleh misalkan nggak ada apa ya Pak, keterlambatan mungkin Pak dalam proses dari satu proses gitu Pak. Oke, oke. Intinya adalah ketiga komponen tersebut itu saling terkait ya. Kemudian akan mempengaruhi satu sama lain ya dari outcome project tersebut. Seperti itu ya, Mas Donis ya. Iya Pak. Oke, ini Mas Fadli coba Mas Fadli. Ini saya suka jawabannya, cuma coba di apa namanya? Di on mic kan. Monggo Mas Fadli. Oh iya Pak, malam Pak. Eh, Kualitas pekerjaan itu kan dibatasi oleh anggaran proyek pastinya, dan juga kita punya waktu pekerjaan dan juga ruang lingkup juga mempengaruhi. Yang artinya eh, misalnya kita itu eh, apa ya? Jadi intinya sebenarnya skop berbanding lurus dengan waktu dan juga cost atau bayaran. Itu biasanya bergerak ke arah yang sama. Jadi skop itu akan meningkat ketika time dan cost-nya juga harus meningkat gitu untuk menangani proyek yang lebih besar. Eh, ada juga hubungan yang lain gitu antara time dan cost. Jika jika misalnya kita mau mengurangi cost atau bayaran, maka tenggat waktu itu harus kita perpanjang. Atau jika ada tiba-tiba waktu kita butuh cepat nih, tiba-tiba kita juga pastinya akan memerlukan cost tambahan untuk lebih cepat menyelesaikannya, gitu sih Pak. Oke, nice answer ya, Mas Fadli ya, betul. Dan juga itu semua akan ya mempengaruhi ya dari kualitas ya. Ini yang kemudian Mas Fadli kirimkan ya di dalam
apa namanya chat saya. Gitu. Oke, nice answer Mas Fadli. Oke, ada apa namanya lagi sebelum saya tutup nih, ada lagi nggak yang ingin mau ditanyakan terkait project management? Atau kayak apa? Saya mau nanya dong terkait PM Boka gitu kan. Ada yang pernah nggak sih ngambil sertifikasi PM Boka? Setahu saya tuh dosen yang pernah ngambil tuh Pak Agung, dia tuh ngambil PM Boka. Di sana pernah nggak ngambil PM Boka? Kayaknya nggak ada ini. Ya udah, kalau misalnya memang sudah tidak ada yang ditanya, berhubung sudah 8% ya baterai saya bentar lagi metong. Sekali tutup ya kesannya dengan baca hamdalah. Alhamdulillah, amin. Terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan maupun sikap. See you on the next meeting. Saya Safet Selti semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas atau kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak.